Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu kunaon jarempling wae, anu tunduh aya, anu lapar aya, anu teu boga duit aya, anu loba hutang aya. Engke uih ti dieu urang ngadoa sasarengan supados hutangna dilunaskeun ku Allah. Anu amina paling tarik paling gede. Paling gede tanaga Pak Haji. Sanes gede hutang ibu. Ibu kumaha fisik sehat? Alhamdulillah. Fesak kumaha fesak? Pesak atuh Bu, fesak teh. Semoga jamaah rahimakumullah selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Saya dapat WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Lalu beliau dengan pedeknya, Kang Mega, ini saya sama Ruya. Ruya, saya langsung ngeh, cuman ada satu Ruya di dalam kota Bandung. Namanya Ruya Siti Maryam. Maryamnya saya. Nah, ternyata saya tanya, ini Ruya Siti Maryam SD Banjarsari SD 2, betul. Kang kok masih ingat? Ya masih ingat, kita dulu satu jemputan. Cantik kali Pak. Sok rame wae lah mun ini Pak. Ibu anu sok ngaramekeun majelis taklim saha? Ibu-ibu anu sok recok ku tiung jeung saragamna saha? Anu sok pupolotot ka salaki tah saha? Berarti di neraka lobana ibu-i. Alhamdulillah. Nauzubillah oncom ka neraka. Alhamdulillah Pak Haji. Tobat Gusti. Lalu beliau mengundang saya untuk tausiah di sini. Saya bilang sama Teh Ruya, saya bukan ustad, bukan ulama, bukan ajengan. Boro-boro jadi ustad masantren ge teu sapoe-poe acan. Namun di dalam menuntut ilmu agama pasti saya punya guru. Kalau kita menuntut ilmu agama tidak punya guru, nanti yang ngajarin setan. Berguru saya hanya kepada satu orang, ke almarhum Haji Kusmayatna Kusumah Dinata. Orang-orang memanggilnya Kang Ibing. Nah, buat Kang Ibing, apan deket Bu, saking ku deketna kamarna pagigir-gigir. Jadi nanti kalau isi tausiahnya banyak yang salah, salahkeun anu manggil. Masya Allah, berat Bu, dipanggil ustadz itu berat. Kenapa berat? Lisannya halus alim,
namun perbuatannya pun harus mencerminkan lisan. Makanya panggil saja Kang Mega, cukup. Siap aja? Judulnya apa Ibu? Ini tanya. Tadi tanya judul tapi kan kata arah apa? Visi misi keluarga harmonis ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sing saha-saha siapapun yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah dan dia takut kepada hari akhir, sok jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, bukan yang lain. Hati-hati. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi suri tauladan terbaik sudah ada pada diri baginda ngan urangna anu teu apal. Hanya kitanya yang tidak mengenal siapa beliau. Apaan bangsa orang mah beda. Kunaon bedana ece Bapak punten izin. Hakikat terus di pikiran. Hakikat kita itu adalah Allah. Siapa Bu? Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Quran surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin, sekelas manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul, Allah Azza wa Jalla hakikat tauhid. Tauhid hanya kepada Allah. Namun hati-hati, jangan melupakan syariat. Jangan melupakan syariat. La yashkurunallaha man la yashkurun nas. Mohon diulang Bu, izin. La yashkurunallah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seorang hamba Allah bersyukur kepada Allah apabila melupakan manusia yang menjadi syariatnya. Syariat kita siapa? Rasulullah. Orang bisa sholat, bisa berdoa, tahu caranya berzikir, bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha, bertingkah laku sebagai umat muslim. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintai Nabi. Ada dalilnya Bu? Ada. Quran surat Ali Imran ayat 31. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Rasulullah. Tuh, itu dulu. Sekarang hidup kita sudah sesuai belum? Dengan apa? Dengan silmi kita. Apa itu teh silmi? Tuntunan keislaman dengan kafah. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian umatku. Apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka hidupmu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kitab Allah Al-Quran Nur Karim. Yang kedua, wasunnata rasulih. Sekarang apa hubungannya membangun keluarga yang harmonis dengan tuntunan Nabi As-salatu alaihi wasallam? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dijadikan pasangan-pasangan dari jenis kita manusia. Jenis kita teh manusia. Kade lamun aya jelema anu kawin jeung jin lieur. Dijadikan pasangan dari jenis kita, berarti dari jenis manusia, Ibu. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki mah kudu jeung awewe. Perempuan harus sama laki-laki. Gak ada kata sekarang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau ada yang mendedikasikan diri seperti itu,
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah agamanya, tauhid agamanya, lalu suci dari dosa, yang ketiga berjenis kelamin. Makanya kalau ingin menemukan ketentraman, menikahlah Anda dengan jenis Anda sendiri dari manusia dulu, kata Allah. Dari manusia, dari jenis manusia yang berpasang-pasangan, berarti laki-laki menikahi wanita pun menikahi laki-laki. Untuk apa? Menimbulkan ketentraman. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Litaskunu di kita garis bawahi adalah wanita. Litaskunu ilaiha, agar hati kita cenderung tentram. Sekarang ibu rumah tangga sudah berapa puluh tahun sih? 30, 40, 50, betul-betul sudah merasa sakinah belum dengan si bapak? Jujur, entong sieun aya salaki, tenang we. Ibu punten, izin, ibu sekarang menikahi suami itu melihatnya dari apa? Dari apa, Bu? Bagus, nggak munafik, bagus. Saya lihat apakah dari agamanya dulu atau dari gantengnya dulu. Jujur, Bu. Mohon izin. Lihatnya dari apanya dulu? Agamanya dulu. Yakin agamanya? Iya. Ibu sekarang flashback dulu, lihat sama bapak, lihatnya apanya dulu? Jujur. Pasti. Lihatnya mawadah itu asal katanya dari madah. Dari apa, Bu? Madah adalah sesuatu yang terlihat, yang kita rasakan. Maka dari kecil mawadah materi ya, ku umur, ku moneter, yang dulunya cantik ada peot, ku moneter, anu bisa beli lipstik, gaboga duit gak jadi, akhirnya si nenek sihir. Pasti yang dilihat adalah madah, adalah mawad. Bohong kalau istri-istri Nabi itu gak cantik semua. Cantik semua. Bahkan dikatakan di satu riwayat, kalau Sayyidah Hafsah melewat, Bu, itu wanginya ketika beliau udah lama berlalu, itu wanginya masih kecium. Berarti kebayang Sayyidah Khadijah, apalagi Sayyidah Aisyah, ya Humairah, itu kebayang cantiknya kayak gimana. Bisa dibayangkan Rasulullah tampannya seperti apa. Ya, pasti yang dilihat adalah madahnya. Mawadah, bapak irungna kaset mancung, halisna ibu menisi kehileun, pimpinan menghibur, ya. Namun itu hilang mah moneter tuh. Ku umur anu bareto bukna gemplok jadi siga manuk cuiwis, manuk pitu. Yang dulu badan bapak tinggi besar kekar, akhirnya ngadadak jadi aki-aki. Yang dulu tegak sukanya lari pagi 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, akhirnya makin itu jalan tuh. Itu namanya hati-hati kalau kita hanya melihat mawadah, habis perkara. Kalau kita hanya melihat dari segi fisik, itu habis perkara. Hati-hati. Bagaimana tukang mega sok gelat aliran rohmah. Apa rohmah teh? Kasih sayang. Sekarang, Bu, segala-galanya suami, kasar-kasarnya suami, kalau ibu nyancan eta tali rohmah, dijamin tidak akan dia pindah ke lain hati selain Anda. Benar. Kalau masih ada yang berkata masa, nanti saya kasih tipsnya. Masih ada yang salah di dalam diri kita. Nanti ini kita bahas. Kenapa? Hati-hati menciptakan keluarga yang harmonis, visi keluarga yang harmonis, misi keluarga yang harmonis. Sebelum ke visi, saya tanya, misi ibu menikah dengan suami apa?
Misi ibu menikah dengan suami apa? Tak bohong, akhirnya dalam rumah tangga, nomor dia, bohong rumah tangga tidak sekedar cinta, Pak Haji. Anger tuh kalau duit mah. Ibu akhirnya masak beras makan naon, makan duit, baru dari sekolah makan duit. Anak kade hati-hati wamal ayat dunia illa mataul ghurur. Dunia itu sifatnya tipu daya, menggoda. Tapi kalau kita ingin mempunyai misi di dalam rumah tangga, sok misinya tiada lain adalah pertama, untuk menciptakan ketentraman di dalam hati kita, sakinah itu dulu. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah itu punyanya Allah. Sakinah punyanya siapa, Bu? Punyanya Allah. Akan diberikan kepada siapa? Kepada hambanya. Hambanya yang bagaimana? Yang berdoa, lahu da'watul haq, dan hambanya yang berusaha. Quran surat ke-13 ayat 14 ayat ke-11. Doa itu dibutuhkan ikhtiar. Di dalam pemberian sakinah dari Allah Subhanahu wa taala tidak semerta-merta hanya dengan doa. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'id yablugu fahu wa ma huwa bibaligh wa ma yu'aqul kafirin illa fi dhalal. Kita wajib berdoa untuk meminta sesuatu, dan apa kata Allah? Quran surah 14 ayat 34, wa ma atakum min kulli ma sa'altum, akan aku kabulkan permohonan-permohonan kalian, namun tentu saja dengan usaha. Dengan usaha. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila kaumnya tidak berusaha untuk meraihnya atau untuk merubahnya. Berarti rumah tangga ini untuk mendapatkan sakinah dari Allah tiada lain atas doa dan ikhtiar kita. Nah, lalu apa yang menjadi visinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Quran surat ke-13 ayat 22, itu kuncinya rumah tangga. Banyak sekarang ustaz yang berbicara, ibu, bapak, mau sakinah, mau mawadah warohmah mah harus sabar, harus syukur, nggak salah itu juga. Namun inti visi dari rumah tangga Rasulullah SAW itu di Quran surat ke-13 ayat 22, ayat 23, ayat 24 itu aja. Tahu ibu? Tuh, ibu makanya umur 40, 50, 60, sok rajin baca Quran. Rajin baca Quran, dijamin gak surganya? Belum tentu. Nyata Pak, belum tentu. Sekarang Bapak baca Quran setiap hari Pak, dijamin tidak surganya? Karek harapan Bapak. Bapak baca Quran setiap hari Pak, dijamin tidak surga sama Allah. Nambah kahoyong kecil tuh. Kunaon betul membaca Al-Quran itu pahalanya surga Firdaus. Namun hilangnya cepat juga Pak pahalanya, terutama ibu-ibu. Beres baca Quran, memakai kene mukena baca karya. Uruan ka dia. Aya naon? Eta tingali saha si ibu anu mana? Anu pake ting hejo. Kunaon? Meuni geurisnya kok. Man hanjakal kunaon hanjakalna da si ibu mah meuni geuris. Man salakina mah meuni jiga kolonel. Naon kolonel teh? Kolot-kolot sagede menel. Habis tidak pahalanya Bu? Habis. Makanya umur 40, 50, 60, 70, 80 tahun fahami Al-Quran yang kita baca. Fahami Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu difahami, minimal terjemahnya. Tidak cukup terjemah, belajar tafsir agar apa? Allah bukakan hidayah.
Kalau kita memahami Al-Quran apa yang kita baca, maka hidayah akan Allah bukakan. Dijamin surganya. Belum tentu. Ketika hidayah turun, sudah dijamin surga kita? Belum tentu. Harus bagaimana tukang mega? So, jadilah pribadi-pribadi yang siddiq di dalam Al-Quran. Bagaimana pribadi yang siddiq? Adalah pribadi yang membaca, mengenal Al-Quran, kita fahami lalu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Di dalam Al-Quran Nur Karim sudah ada bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Biar nggak ngantuk, Bu, kira-kira biar keluarga ibu, bapak, anak semuanya harmonis. Apa yang kira-kira ibu harus lakukan? Izin saya tanya sama sebelah sini. Apa kira-kira itu? Udah cari cikuan ya gimana? Tiap hari kasih umur buka kasih pasti ukuran komunikasi. Baik, yang tenang. Apa yang tenang? Sering bercanda boleh. Ibu yang dekat itu yang pakai kacamata, Ibu Aisyah Dawal, melaksanakan adat-adat keluarga, komunikasi, beradab di dalam keluarga, berakhlak di dalam keluarga, bercanda, itu akan timbul dengan satu perkara apa namanya? Apaan kata Karmega kita baca Al-Quran, Quran surat ke-13 ayat 22. Lain ngalikeun ka dieu. Ya ngaji apa ngalikeun ustaz. Coba apa kira-kira? Walladzina sabaru tiqa'a wajhi rabbihim. Sabar adalah kunci rumah tangga sukses. Walladzina sabaru tiqa'a wajhi rabbihim. Sabar di dalam menjalankan ketaatan bersama-sama dengan suami dan dengan anak. Itu dulu. Kalau di dalam rumah tangga melihat ada seseorang yang tidak taat, itu berbahaya. Entah suami, entah istri. Ibu sekarang gimana mau disetirin sama suami kalau suaminya bawa bus ke jurang? Masih mau? Nggak mungkin. Sama sekarang bapak juga. Kalau punya istri suka ngelawan terus, yang ada apa pak? Kawin deui lain, itulah. Wah kawin deui. Yang terjadi apa? Rumah tangga panas ningali salaki jika ningali samsak tinju. Sapok wae. Suami pun malas pulang ke rumah. Akhirnya banyak keluyuran di luar. Banyak menghabiskan waktu di luar. Anak-anak tidak diperhatikan dan tidak menutup kemungkinan suami kita di luar berselingkuh. Allah. Sabar dulu kuncinya. Sabar dulu kuncinya. Menikah itu untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menghancurkan. Ibu menikah dengan bapak, berjanji sehidup semati, dibeli pakai nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya nikahkan. Tuh. Ketika sudah akad, ada keterikatan, naikkanlah dari akad menjadi akidah. Akidah di dalam rumah tangga salah satunya adalah bersabar atas ujian-ujian Allah. Itu dulu. Gak mungkin sekarang rumah tangga itu mulus. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Dulu suami punya jabatan di perusahaan A, sekarang di PHK. Yang terjadi apa? Mulai berkurang ekonomi, ibu mulai murang-maring. Biasanya seperti itu, biasanya. Tapi kalau sabar, kalau kita sabar, kenapa? Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan aku turunkan ujian yang disifati menjadi dua sifat, buruk ataupun baik.
sebagai cobaan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Orang berumah tangga pasti bakal diuji, entah dengan ekonomi, entah dengan anak, entah dengan kelakuan pasangan masing-masing. Ini kuncinya apa? As-sabru mihwarun majdil akhlak. Kuncinya adalah sabar, karena sabar itu adalah porosnya kemuliaan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak yang pertama kali Nabi kasih tahu sama umatnya adalah sabar. Sabar dulu. Sabar, kenapa? Sabar itu adalah porosnya kemuliaan akhlak, akan menurunkan akhlak-akhlak mulia yang lain. Contohnya syukur, contohnya lemah lembut. Loh, Kang Mega, kan syukur sama sabar beda. Betul beda. Namun syukur itu, kata guru saya Syekh Imam Al-Khudairi rahimahullah, mengatakan yang namanya syukur itu turunan dari sabar. Dulu saya nggak percaya, ketika yatafakkarun, saya halaqah lagi dengan beliau, satu ternyata benar. Syukur itu kenapa turunan dari sabar? Kita adalah mempunyai bentuk kesabaran untuk tidak pernah mengingkari nikmatnya Allah. Ibu sekarang dipertemukan dengan suami, itu nikmat Allah bukan, Bu? Bapak ketemu sama istri, itu nikmat Allah, Pak. Bisa menikah, punya anak, punya cucu, demi Allah, itu nikmatnya Allah. Itu nikmatnya Allah. Ketika kita bersyukur, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun kalau kita kufur gitu kan, sebaliknya. Inna, kata-kata inna di dalam Al-Qur'an ini menunjukkan satu sifat kekuatan hukum yang besar yang gak boleh kita langkahi ataupun gak boleh kita langgar. Kenapa? Kalau kita langgar dari kata-kata inna, cuman satu, punishment buat kita. Makanya inna ini hukumnya kuat. Kalau menyatakan bahwasanya hukumnya kuat, dari syukur itu hukumnya naik menjadi wajib. Berarti syukur itu hukumnya wajib. Kenapa syukur bagian dari sabar? Sabar itu poros kemuliaan akhlak. Di rumah tangga kalau nggak ada kesabaran, na'udzubillah summa na'udzubillah, apa yang ada? Ibu pernikahan tahun pertama, jangan pernikahan tahun pertama, ibu lagi zaman pacaran dulu sama si bapak, sama bebek, lemah lembut gak? Ibu lemah lembut tuh bare tau, pasti lemah lembut, kecil sok. Ibu mau diapelin malam minggu, buku di bereman, can zaman ditiung, ibu yakin betul Pak? Betul. Buku di bereman, bodoh di bodasan pakai aci, dia cireng siap goreng, piwir di bereman, gak punya parfum, ngetok ke kamar mamanya, mama, ayo non nih, ini Arjuna mau datang, nih masih bau keleknya, minta parfum. Bayang setengah botol. Beres dandan, ibu duduk di ruang tamu menunggu Arjuna datang malam minggu. Jam 7 datang beliau. Assalamualaikum. Seperti bangkit dari kubur lemah lembut. Buka pantau. Waalaikumsalam bebek. Bebek. Waalaikumsalam Aa. Waalaikumsalam, cinta tuh panggilannya luar biasa. Mau kemana kita sayang? Aduh, motor AA lagi rusak. Ayo kita ke alun-alun yuk. Ayo, pakai apa tuh? Pakai beca kayak tuh. Nah, naik beca ke alun-alun. Saking lemah lembutnya ibu di beca arek itu oke dipet-pet. Ini ada ayah Arjuna di sabelah. Tapi dan mesti kuat, akhirnya dipelandoskeun, nanti empet-empet. Ayo naon naon tak? Tuh, kenapa bisa berlemah lembut seperti itu? Karena ibu ingin segera dihalalkan. Jadi cinta terbaik. Sekarang coba berkaca pernikahan tahun pertama, mulai dinikah. Ibu, suami datang dari kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Betul Pak? Ini air minumnya saya. Betul? Pernikahan tahun pertama, ayah sudah mandi belum? Belum. Sini sama Neng dimasakin air panasnya, dibawa ke kamar mandi.
biru ngomongnya tapi gak boleh cek. Mulai nanti pernikahan tahun ketiga, tahun keempat, mulai anak muncul si bocil. Sedang ibu pangku, suami datang. Mama, mana air minum ayah, capek abis muli. Mana tadi ngalir dengan ayam keriwet. Mana? Kamu di kampung lebih kasar. Syekh tadi kok ada ayam keriwet. Kok. Ya pasangan Asep dipanggil. Ayah begitu di dia Pak. Biasanya ini. Mari kita muhasabah Bu. Mari kita muhasabah Bu. Tidak pernahkah kita berantem dalam rumah tangga? Pasti pernah. Kuncinya apa Bu? Sabar. Gak ada lagi. Sabarnya untuk siapa? Untuk siapa sabarnya? Tuh udah salah. Walladzina sabaru tigo awajhi rabbihim, bersabar di dalam ketaatan hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa Allah uji? Tiada lain, Allah ingin tahu Anda menikah karena aku bukan itu. Makanya kenapa sekarang banyak sekali perceraian terjadi. Coba kita muhasabah, apakah semalam sebelum kita akan nikah pernahkah kita kepada Allah berbicara, Allah aku nikahi, aku berani menikah dengan dia karena aku pernah. Baru sekarang. Yang ada apa? Yang ada ketika kita dihadapkan pada penghulu, baru kita akad di situ, betul? Pernah nggak semalam sebelum kita nikah, kita muhasabah memohon petunjuk kepada Allah, Rob, aku terima pinangannya. Tiada lain adalah karenamu. Kenapa? Aku jadikan tubuhku, aku jadikan kolbuku, aku jadikan akliku, aku jadikan lisanku, aku jadikan semua anggota tubuhku merupakan sirat menuju jannah ya Allah. Pernah nggak? Makanya pacogre dan wae. Iya. Makanya kita coba cek lagi ketika berumah tangga, di dalam puluhan tahun berumah tangga, 20 tahunnya cekcok, 5 tahunnya itu baik-baik. Berarti ada yang salah dalam apa? Dalam niat. Niatkan karena Allah. Kenapa? Jadikanlah tubuh ini yang telah Allah berikan pada wanita. Kenapa pada wanita? Litaskunu ilaiha. Litaskunu itu ditujukannya kepada wanita. Jadikanlah tubuhmu sebagai sirat, sebagai lain siratul mustaqim, sirat itu jalan. Lalu jannahnya di mana? Di suamimu. Engkau sebagai siratnya, suamimu sebagai jannahnya. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi amalan solehan, amalan solehan fardo, banyak sekali potensi-potensi Allah untuk merahmati dan meridhoi ibu semua ke dalam jannah melalui suami. Makanya salah kalau ada yang mengatakan bahwa suami itu sebagai kepala keluarga. Salah. Ibu kalau ditanya suami sebagai apa? Tulang punggung keluarga. Oh, that's wrong. Ibu mengatakan bahwasanya suami itu sebagai kepala rumah tangga. Demi Allah, secara Islam itu salah. Saya katakan untuk wanita, jadikan suamimu adalah ladang amal soleh. Bapak saya dipamunangkun. Sampai ayat giliran. Kipas saya pun ngerasa. Acan ayat giliran Bapak. Coba. Sekarang kebalikannya lala kita. Bapak juga jangan egois. Kenapa? Istri lupa matiin kompor, nggak usah dimaki-maki. Istri lupa matiin kompor, yang ada apa? Malah tinggal hilang keluar kemana? Wah, panjang Bu. Betul tidak? Apa yang Rasulullah lakukan kepada Sayyidah Aisyah kalau ngamuk? Duduk sayang di toilet hidungnya kamu bisa tuh Pak? Nggak bisa. Heshe tuh kopea we sih punya. Marake baju koko. Da kalakuan sih preman pensiun kan.
Gak bisa. Jadi harus ada interaksi di dalam membina rumah tangga yang dimana suami dan istri harus mempunyai kesabaran karena Allah. Itu kenapa sampai maut kalian akan diuji. Kita akan diuji sampai ajal, kita akan diuji nanti bisa terlihat mana jannah kita. Udah itu, mana jannah kita, istri solehah atau suami yang solehkah. Itu dulu. Yang paling pertama, sabar dulu. Sabarnya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ada lagi. Itu yang pertama kali Rasulullah camkan kepada istri-istrinya. Kenapa? Sesungguhnya hakikatnya orang beriman itu akan diuji, istri-istriku. Akan diujikan kepada kita. Kenapa? Sekarang Sayyidah Aisyah begitu cantiknya, nggak diuji sama Allah? Diuji. Tahu Rasulullah lagi pergi kemana? Ke Sayyidah Khadijah? Nggak ada ceritanya. Yang ada ketika Rasulullah berangkat pergi ke istrinya yang lain, Sayyidah Aisyah cemburu, iya, sampai piring dilempar di depan ayahnya. Wajar. Namun hati-hati Pak, Rasulullah itu hilm. Apa hilm? Lemah lembut. Sekarang bukan Mega mau tanya, kalau suami lemah lembut di rumah? Entong siul kecil ngomong ya. Kalau suami lemah lembut di rumahnya, Bu? Tuh, kadang-kadang. Pak, mohon maaf, izin, tolong menjawab. Kalau Rasulullah lemah lembut gampang sama istri-istrinya? Lemah lembut. Memanggilnya Sayyidah Aisyah siapa, Pak? Ya Humairah, artinya apa, Pak? Ya yang kemerah-merahan apanya, Bapak? Pak, itu sih jelas tuh. Pipi yang kemerah-merahan. Nah bingung akhirnya ditanya, yang apa? Yang kemerah-merahannya naon? Bisi irungna, bisi jelina gitu. Yang kemerah-merahan, pipi yang kemerah-merahan. Romantis nggak, Pak? Romantis nggak, Pak? Sangat romantis. Sekarang Kang Mega mau tanya, kalau visi misi kita mau ngambil laqad kana lakum fi Rasulillah, Bapak berani nggak memanggil istri dengan sebutan yang romantis? Jangan sekedar mama. Tuh, si Bapak ambil lawan pantau. Berani nggak, Pak? Dicurigai malah. Sekarang Bapak manggil istri dengan sebutan romantis, malah dicurigai. Apa yang kau lakukan, sponsor? Ya enggak gitu. Berarti benar kata Kang Mega, kalau mau sakinah, mawadah, warahmah, visi misinya harmonis ala Rasulullah, berarti saya panggil istri harus dengan sebutan yang romantis, harus pakai bahasa Arab. Barijin Bapak dengar di bahasa Arab kadang. Mau romantis, lihat Rasulullah manggil istrinya pakai bahasa Arab, barijin Bapak dengar di bahasa Arab. Hati-hati itu juga, mau romantis istrimu dipanggil Pak, ya Hajar Aswad. Ini Pak Haji. Tumbuhkan rasa saling memiliki. Baru ditinggal sebentar udah terasa kehilangan. Ada nggak yang gitu sekarang, Bu? Bakal. Kenapa? Yang ada adalah ketika suami kita memiliki harta yang banyak, baru di situ kita merasa saling memiliki ataupun takut kehilangan. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Sekarang kalau suami meninggal, nangis. Ustaz, suamiku meninggal, Ustaz. Izinkan aku menemaninya. Suatu ibu berat turun. Mau? Kenapa ibu mau turun? Kenapa ibu nangis sampai sedemikian rupanya? Jangan kita menangisi kepergian suami kita karena kenapa? Dia tidak tinggalkan warisan. Tapi beda kalau misalkan suamimu meninggalkan warisan yang banyak, yang terjadi apa ketika suamimu dikubur? Ini sudah qadarullah deh. Ini sudah takdir Allah. Nah, sabar ya, nak. Sabar ibu. Sekarang engkau pakai emas, cincin di jarimu, kalung di lehermu, gelang di tanganmu, emang bakal dibawa mati, Ece? Bakal dibawa mati nggak?
Enggak. Ketika engkau meninggal dunia, emasmu dibawa mati tidak? Enggak. Jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke siapa, Pak? Ke ahli waris. Siapa ahli warisnya ibu? Suamimu dan anak-anakmu. Nanti engkau meninggal, emasnya sama suami dipakai kawin dari. Terus kawinannya jadi tatangga yang bisa belah. Pertemanan menyakitkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Timbulkanlah rasa saling memiliki. Kosong kalau nggak ada pasangan kita. Kosong kenapa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kosong karena tidak ada yang saling mengingatkan tentangnya hak, tentang kebaikan, tentang takwa, tentang taat. Itu rumah tangga yang baik. Sekarang bapak pulang kantor. Dulu mungkin bapak ketika masih sibuk pulang kantor, di kantor pulang malam ke rumah. Yang bapak tanya anak-anak, betul? Anak-anak udah tidur mah? Oh, udah? Gak cukup Pak, demi Allah. Gak cukup Pak. Gak cukup. Kita ambil hikmahnya dari almarhum Profesor Habibie. Betapa sendirinya beliau. Anak-anak tiada yang menemani, istri sudah gak ada. Lalu bagaimana ketika sakaratul maut? Makanya timbulkan rasa saling memiliki yang dimana adanya kekosongan ruang hampa ketika tidak ada pasangan kita, tidak ada yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Saya tanya, ibu mau tidak ketemu kembali dengan suami nanti di yaumil akhir? Mau. Bapak mau nggak? Mau. Ini Pak Haji yang ini saya nggak pas pepel sih. Bapak mau nggak ketemu lagi sama istri nanti? Kebayang itu cantiknya bidadari surga, masya Allah. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun la tasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salama salam. Itu cantiknya, makanya bapak berkata nggak mau kan ada bidadari. Bapak istrinya yang mana Pak? Banyak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Saya tanya, Bu mau tidak kembali bertemu dengan suami? Mau. Sekarang bapak bisa tidak ketemu kembali dengan istrinya? Mau pasti. Bahkan Allah akan rubah istri bapak menjadi bidadari yang paling cantik di sana. Mau Pak? Mau pasti. Nah, syiriro. Kayaknya Pak Haji saya sudah urgent datang ke sini ya. Jemaah anak kacau gila. Asyuk naraka alhamdulillah. Ditanya mau nggak ketemu lagi sama istri? Nggak akan ada bidadari. Masya Allah. Yang pertama sabar di dalam ketaatan, sabar bina rumah tangga dengan sabar. Yang kedua timbulkan rasa saling memiliki, itu visi Rasulullah. Lalu yang ketiga untuk mewujudkan itu semua bagaimana? Wa aqamus shalah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Allah rahmati bukan rumah tangga yang bergelimangan harta, bukan. Bukan yang anak-anaknya pada pinter, bukan. Bukan yang rumahnya gedung, bukan. Bukan yang mobilnya paling baru, bukan. Tapi rumah tangga yang akan Allah rahmati. Demi Allah, saya katakan ini masjid adalah pasangan suami istri yang menegakkan sholat dengan baik. Asal muasalnya dari situ intinya. Kenapa Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Kenapa Rasulullah itu menjadi suri tauladan, akhlaknya baik? Karena beliau itu sholatnya juga baik. Sekarang coba Kang Mega mau tanya, ibu umur 40, 50, 60, sholatnya sudah baik belum? Loh, kenapa? Gimana rumah tangga kita mau baik Pak kalau sholat pun belum baik? Itu di Quran surat 13 ayat 22. Yang pertama, walladzina sabaru tiga wajhi rabbihim. Sabar dalam ketaatan hanyalah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Wa aqamus shalah. Sholat Anda hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
pelihara sholat dengan khusyuk. Ibu sekarang umur 40, 50, 60, sholat seperti ini. Allahu Akbar. Aduh, SPH. Tuh syirin di hari ini. Allahu Akbar di dapur wenanawan. Sami Allahu liman hamidah aya keneh daging kurban. Sujud Allahu Akbar. Ari anak masih sulit teh jeung mahal ini bener teh mulai jadi reporter. Allahu Akbar. Atas si Lesti jeung si Bilar geus atur cenah. Sujud lagi Allahu Akbar. Kela angkat kacang tutup. Naik deui ka luhur Allahu Akbar. Ari ieu rakaat ka sabaraha? Bapak tong seuli. Bapak oge sami. Pengalaman tuh. Bapak-bapak lebih lieur, Pak. Kumaha bapak-bapak sok jumaahan juga dunya. Baju koko panghalusna, sarung cap gajah bengkak. Datang sholat berjamaah ke masjid, Allahu Akbar. Aduh, sedari mana? Allahu Akbar, asa di sabelah anu hideung. Sami Allahu liman hamidah, coba dibawa ka jero. Allahu Akbar, teu meunang jebrok. Allahu Akbar, coba di meunang anju. Allahu Akbar, duitna dibangkengok. Assalamualaikum bersetelah nyala gitu senang banget. Kelihatan bapak-bapak. Apa janji Allah terhadap suami istri yang sholatnya baik? Apa janji Allah terhadap suami istri yang sholatnya baik? Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Hei manusia-manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, lalu menjadikan sholatmu sebagai tuntunan-tuntunan untuk mengarah kepada ketakwaan. Sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kebalikan dari perbuatan munkar apa, Bu? Nakir sanes bapak, ya wae coba. Kebalikan dari perbuatan munkar nakir. Pak, ieu nah di dieu teh aki-aki teh ini kacau apa ya? Ruya, tok diulang deui jadi. Teu aki-aki teh ini kacau. Kebalikan dari perbuatan munkar nakir. Nakir mabalan nama malaikat munkar, Bapak. Tuh, kebalikan dari perbuatan munkar nahi cenau yang paepul teh. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah ma'ruf. Kita pakai objek. Ma'ruf. Sikap-sikap baik. Kalau ibu bisa jaga sholat dengan baik, maka Allah akan turunkan sabar. Kenapa? Sabar itu pasti bersandingnya dengan sholat, dengan soleh. Ya jamaahnya, buki sore buki ngacampur Pak. Pak, ya lamun di Madinah musim Pak, ya Nabi. Dulu saya berdakwah itu ala Madinah, Bu, kenceng dakwahnya, gak pernah serius, kenceng, anu aya bubar penonton. Geus oncom geus. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk suami, untuk istri apabila salatnya benar, Allah akan jauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kebalikan dari perbuatan munkar adalah ma'ruf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sabar akan ada enggak dari salatmu? Akan ada sabar enggak kalau salatnya benar? Pasti ada. Kenapa di dalam Al-Quran sabar itu selalu disandingkan dengan sholat? Wasta'inu bis-sabri wa sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wa sholat. Karena sholat kalau baik, maka kita akan menjadi pribadi yang sabar. Apa dalilnya Kang Mega? Muzammil ayat 4, ayat 5.
Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau Al-Quran kita baca dengan tartil, makharijul hurufnya benar, tajwidnya kita paham apa yang dibaca, maka yang ada akan mendisiplinkan diri kita untuk tidak korupsi di dalam bacaan sholat. Yang tadinya sholatnya patah bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hukum buat ahad nacan beres, saya hukum dan ership rek main. Tapi kalau kita sholat benar, akan menuntun kita kepada arah pribadi yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus sholat zuhur bisa sampai 20 menit kalau tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kenapa harus tartil? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh akan aku turunkan perkara yang berat. Seberat apa bacaan Al-Quran? Quran surat ke-13 ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya waqtullah innaka la tukhliful mi'ad. Seberapa apa Al-Quran sebenarnya? Karena Al-Quran itu kalau diturunkan gunung-gunung pun akan runtuh, bumi akan terbelah, dan yang mati dapat berbicara hidup kembali. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita sholatnya benar, sholatnya paham apa yang dibaca, tartil akan membangun pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang soleh-solehah. Ketika itu dipraktekkan ilmu sabarnya di dalam rumah tangga, insya Allah selamat. Itu dulu satu. Wa aqamus sholah. Lalu apalagi keberkahan di dalam rumah tangga ini berhubungan dengan rizki. Kalau ada yang masih seret rizkinya, kalau ada yang masih mampet rizkinya, coba periksa lagi kalimat dari Allah di kalimat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Berinfak di jalan Allahnya sudah benar belum? Untuk menciptakan pribadi-pribadi yang soleh-solehah, suami yang soleh ataupun istri yang solehah, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Quran surat kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lokokkan untuk menciptakan keluarga sakinah mawadah. Kenapa harus dari makanan yang halal ya? Jangan berharap Allah akan turunkan sakinah dan rahmatnya kalau kita masih mencari harta di jalan yang haram. Kenapa? Kalau kita mencari harta di jalan yang halal, dibelikan makanan yang halal dan baik untuk tubuh, thayyib. Thayyib itu artinya baik, namun menunjuknya kepada jasad. Atas apa jasad kita baik? Atas perolehan dari harta yang halal, diberikan makanan yang halal juga. Kenapa? Tidak semua makanan halal itu baik untuk tubuh. Catat. Ayeuna bapak gaduh panyawat diabetes, punya penyakit diabetes, tapi sukanya makan gula, Pak. Yang ada bapak bakal sehat atau jengker? Jengker, Pak. Kalau bapak sudah jengker, yang datang dokter. Dokter sudah tidak mampu, yang datang Israil alaihi salam. Ibu sekarang punya penyakit asam lambung, begina rujak cuka anu lada, seblak anu lada. Kira-kira ibu bakal sehat, bakal jengker? Jengker, Bu. Makanya tidak semua makanan yang baik itu, makanan yang halal itu baik untuk tubuh. Cari dulu harta yang halal, lalu belikan makanan yang baik dan halal untuk tubuh, maka Allah akan keluarkan jasad yang baik, namanya thayyib. Dari jasad yang baik, Allah akan keluarkan sifat yang baik, namanya khair. Quran surat ketiga ayat 110. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sifat yang baik itu akan muncul dari jasad yang baik.
Lalu setelah sifat baik muncul, praktekkan menjadi sikap di dalam kehidupan sehari-hari, namanya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu sudah mengarah kepada sikap. Dari ma'ruf, sikap yang baiknya itu dilakukan semata-mata karena Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dijadikan sikapnya, aktivitasnya, rutinitasnya adalah ibadah kepada Allah. Kenapa? Meskipun kita tidak mampu melihat Allah, yakin bahwasanya Allah ada sedang mengawasi kita. Timbul lagi namanya ihsan, thayyib, bergabung dengan khair, digabungkan dengan ma'ruf, digabungkan dengan ihsan, jadilah saleh. Melekat kepada pelaku wanita namanya salehah, dan Allah akan turunkan sakinah. Pulang dari sini, Pak, kita muhasabah. Dulu kerja di mana? Dulu kita kerja di mana? Kita muhasabah. Jangan dulu kita masih muda berbangga-bangga, kita kerja pakai dasi, gaji besar, namun kita masih melakukan riba. Hati-hati. Kita harus muhasabah. Didapatkan dari mana harta kita? Kenapa? Nanti akan ada yang meminta pertanggungjawaban Bapak. Siapa? Istri dan anak-anak. Ketika istri dan anak-anak dimintai tanggung jawab, mereka harus masuk neraka, lalu mereka menuntut Bapak semua, ya Allah, sesungguhnya kami dulu dinafkahi dari harta yang haram, na'udzubillah. Gak bakal bisa ketemu lagi. Makanya hati-hati. Wa anfaqu, tuh, wa anfaqu, sok infak, bersihkan semua harta. Infak sedekah, infak sedekah di dalam rumah tangga penting. Kenapa sekarang rezeki suami itu tergantung dari istri? Rezeki suami tergantung dari percaya enggak, Pak? Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Lain ece mustarik salah deui. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tuflihun. Ini cicing bapak-bapak ieu mah. La'alakum apa, Pak? La'alakum musyrikin. Lain Bapak, hari Bapak jauh-jauh. La'alakum musyrikin, la'alakum yatazakkarun. Satu tetes air mata istrimu mengalir karena engkau menyakitinya, maka Allah akan tutup rezekimu. Makanya jangan pernah membohongi istri. Kenapa? Istrimu kemuliaannya adalah surgamu suami. Bukannya surga istri ada di aku, kan? Betul. Ada di bapak, ada di suaminya, betul. Wallahi demi Allah, mutlak betul, 1000%. Namun hati-hati, keridhaan Allah ada pada istrimu. Keridhaan Allah ada pada istrimu, Pak. Jangan pernah dia disakiti dari verbal ataupun kita main tangan, demi Allah, jangan. Karena kenapa? Allah murka digolongkan engkau kepada orang yang zalim. Wa may yazlim nufaqihu adzaban kabira. Apabila Anda zalim kepada istrimu, maka engkau dijolimkan oleh Allah. Dan apa balasannya untuk bapak? Walahumul la'natu. Allah laknat bapak. Bagaimana laknat Allah itu? Dicabut rahmat Allah. Kenikmatan-kenikmatan dunia dan di akhirat dicabut sama Allah. Lalu bagaimana lagi? Walahum su'udar. Kalau ada kata-kata su'udar berarti Allah semua modar. Karena su'udar itu adalah tempat kembali yang buruk. Lawan katanya adalah uqbadar. Jangan pernah, kenapa rezeki aku tergantung dari istriku? Ya, muliakan istrimu. Kenapa? Dengan seorang istri yang dimuliakan, sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan Khadijah dan Aisyah dan Hafsah. Apa yang terjadi? Ketika istrinya dimuliakan, Khadijah dan Aisyah pun akan berdoa kepada Allah. Hatinya senang, dimuliakan oleh suami, dibahagiakan, dibuat tentram, bersahaja, dibuat tersenyum, hatinya akan senang istri, lalu bahagia. Ketika bahagia, otomatis dia akan berdoa kepada Allah. Lalu turunlah Quran surat ke-14 ayat ke-7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Istrinya itu akan banyak bersyukur. Ketika istrinya banyak bersyukur, apa janji Allah? La in syakartum, aku tambahkan nikmatnya. Rezekimu dari doa istrimu. Satu tetes
tetes air matanya berlinang karena engkau kasar kepadanya, demi Allah, Allah akan tutup rizkimu, Pak. Jadi kalau misalkan selama puluhan tahun ini, misalkan ada 20 tahun rezeki tersendat, sok muhasabah. Bisi kita pernah menyakiti verbal, kata-kata yang tidak mengenakan buat istri, ataupun gestur kita yang tidak enak terhadap istri, demi Allah saling maafkan mulai dari hari ini. Lalu apa hubungannya rezeki dengan anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah? Ibu punya uang 3 lembar, 100.000, 20.000, 5.000, datang kenceleng hareupeun ibu. Arek mana nu diasupkeun? Probat Gusti. Aduh, ya rancamanya era emang raus. Lantai 2 datang kenceleng goceng diasupkeun anak. Tobat ece teuing. Coba saya tanya sekali lagi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ketika ada uang 1 lembar 100.000, 1 lembar 20.000, 1 lembar 5.000, datang kenceleng, mana nu arek diasupkeun, Bu? Sarua geuning yang salakina nu 5.000 oke. Kumaha. Bagaimana dengan rezeki rumah tangga kita kalau kita jadi orang yang pedit? Quran surat kedua ayat 245, lihat kalimatnya, Bu. Cantik ini, Bu. Guru saya selalu ngomong, kalau sodakoh gak usah pikir-pikir berapa jumlahnya, apalagi ke orang tua. Apa kata Allah? Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang terbaik, artinya infak sedekah yang terbaik, dari jumlahnya, dari bentuknya, ini sesuai dengan harta. Lalu apa? Allah akan gantikan itu berkali-kali lipat. Allah akan gantikan berkali-kali lipat, dan Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Jelas. Apan beda di urang mah, arek sodakoh menihara resek tapi meuli tiung anu ratusan ribu bisa. Aya nu kitu di dieu, aya nu kitu di dieu ce. Hati-hati. Apa hubungannya dengan rumah tangga kita? Nih dengerin, Bu. Apa hubungannya dengan rumah tangga kita? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kalau di dalam rumah tangga kita enggak harmonis dalam masalah keuangan, coba lihat orang tua kita sudah dimuliakan belum? Jangan ibu memiliki suami, hartanya juga milik ibu, jangan. Hati-hati, ketika menikahi ibu, suami ibu itu masih milik orang tuanya, masih milik ibunya. Jadi kalau suamimu mau ngasih sedekah sama mamahnya, jangan dilarang. Jangan dilarang. Karena nasabnya itu nggak pernah keputus. Beda kalau saya punya anak perempuan dua-duanya. Anak saya sekarang perempuan dua-duanya, yang laki-laki udah meninggal. Perempuan itu akan kembali ke tulang rusuknya. Ke siapa? Kepada suaminya. Ibu ketika dinikahi oleh suami, milik siapa ibu? Milik suami. Tapi suami ibu, demi Allah saya katakan, masih milik ibunya. Jadi kalau suami ibu mau sedekah ke ibunya, jangan dilarang. Mau ibu tahu atau enggak, jangan dilarang. Apa dalilnya Kang Mega? Ya tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang berinfak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terlihat. Di kita enggak. Ketahuan suami ngasih uang 200.000 aja sama mamahnya, Allahu Akbar. Itu marahnya. Bapak ngomong dulu dong harusnya. Enggak pantas itu, Bu, demi Allah. Jangan. Yang penting suamimu masih bertanggung jawab di dalam sifat dan turunannya di dalam sedekah. Kenapa? Qul ma anfaqtum. Katakanlah bagaimana cara berinfak itu min khairin, berupa harta yang baik itu. Bagaimana turunannya ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, wal aqrabin. Yang pertama walidain adalah orang tua. Yang kedua wal aqrabin, kerabat dekat. Turun lagi wal yatama, turun ke anak yatim. Wal masakin, turun ke orang miskin. Wabnis sabil. Tuh.
Jadi kalau rezeki kita di dalam rumah tangga nggak harmonis tentang keuangannya, coba kita muhasabah, pelit teuing teu urang. Bisi urang keket mengkenet, Bu. Bener. Hati-hati, Bu. Jangan pernah kita sematkan baju-baju mahal atau pakaian-pakaian mewah tapi saudara-saudara kita sedang kesusahan. Dah beda aja majelis taklim di Kota Bandung, Bu. Datang ke majelis taklim pahalanya surga. Tapi mudah sekali hilangnya. Tanya sama Teh Ruya, kenapa? Beres dari majelis taklim mulai foto-foto, selfie-selfie, Bu. Nanti yang di sebelah kanan gak enak gitu. Bari mau atas sok lagi gitu. Anu di tengah gak enak gitu. Kayak anu di sebelah kenca gak enak gitu. Upload di status WhatsApp fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pulang dari pengajian indit ke tukang bakso. Di tukang bakso datang mangkok. Teu kuat keluarin HP bari ngahuap foto deui. Cekrek. Upload lagi di status WhatsApp slide kedua, judulnya fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada saudara-saudara kita yang semalam belum makan, dia keroncongan perutnya nggak mampu beli beras. Ada hak-haknya orang tua kita yang belum kita tunaikan. Ada hak-haknya anak yatim, wal masakin, wabnis sabil yang belum kita tunaikan. Wajar aja kalau rumah tangga kita ekonominya seret. Wajar. Makanya hati-hati. Hati-hati di dalam bermedsos. Hati-hati di dalam posting-postingan, hati-hati. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Lalu yang terakhir, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata. Berarti yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengisi. Bagaimana caranya? Ma, udah sholat belum? Mama tadi berangkat ke majelis taklim dapat ilmu apa? Tolong kasih ke ayah dong. Ma, anak-anak sudah makan belum? Ma, semuanya sudah belum? Pa, ini sudah belum? Pa, jadi ada saling menasihati tentang yang baik, ketaatan kepada Allah. Lalu apa janji Allah? Walladzina sabaru tigo, visi yang pertama, sabar di dalam rumah tangga. Wa aqamus sholat, tegakkanlah sholat, karena sholat itu akan mencegah dari keji dan munkar. Kalau suami istri sudah jauh dari perbuatan keji dan munkar, adanya amal-amal soleh, amal ma'ruf, mustahil rumah tangganya ada apa-apa, demi Allah, mustahil. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu suami dan istri yang saling mengingatkan tentang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaik, lalu mereka yang saling menasihati tentang kebaikan, menolak kalau diajak berbuat munkar. Apa hadiahnya dari Allah? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allah akan kumpulkan kalian kembali di dalam jannah dan akan dipertemukan kembali dengan orang tua kita yang soleh. Lalu akan dipertemukan wa azwajihim, dengan pasangan-pasangan kita selama di dunia, wa zurriyatihim, dengan anak-anak dan cucu-cucu kita, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat akan berdiri berbaris menyambut kita. Seraya berkata di ayat 24-nya, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat hamba-hamba Allah, selamat atas kesabaranmu di dalam ketaatan. Ini adalah tempat kembali yang baik yang telah Allah janjikan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil tilawatil Qur'an al-Fatihah. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.